Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ayah dan Bunda. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat walaupun kita masih berpuasa di tengah pandemi seperti ini ya. Jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Ayah dan Bunda berada dengan cara rajin cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian juga menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Oke, selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini saya Indri bisa kembali menemani Ayah Bunda semua di hari Sabtu, waktunya ngumpul bareng sama keluarga ya. Kali ini kita berkumpul juga dalam webinar Anakku ID yang bekerja sama dengan Abbott Nutrition. Kali ini temanya ini pasti semua ibu-ibu, bunda-bunda, ayah-ayah juga harus tahu dan kita harus belajar. Katanya gini nih, hati-hati, gula berlebih dapat mengganggu pertumbuhan anak. Nah, gimana deh tuh? Nanti lebih lengkapnya kita akan ngobrol bersama dengan narasumber. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini saya lihat sudah ada yang raise hand bahkan. Ada yang lagi di jalan. Selamat pagi, Ayah Muhammad. Apa kabar? Hati-hati ya menyetirnya di jalan ya. Kemudian juga ada Bunda Maulina, ada Bunda Listiani. Selamat pagi juga tadi ada yang sudah absen di kolom chat dari Tangerang. Terus kemudian juga Bunda Fatima. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, puasanya lancar juga. Baik, jangan lupa sebelum kita mulai, saya juga ingin mengingatkan Ayah dan Bunda untuk mengisi form data diri ya. Kami akan membagikan linknya untuk langsung diklik dan diisi form data dirinya di sana. Dan jangan lupa juga untuk mengganti nama yang tertera di Zoom ya, sesuai dengan nama yang tertera di KTP. Ini nanti fungsinya adalah untuk memudahkan proses verifikasi data pada saat Ayah dan Bunda diumumkan sebagai pemenang nanti di akhir acara ya. Jadi kita akan bagikan banyak sekali hadiah, diantaranya adalah 3 hadiah untuk penanya terbaik ya. Kita akan bagikan ada 3 voucher Sodexo IPAS, nanti senilai masing-masing Rp100.000. Kemudian kita juga akan membagikan untuk semua partisipan di webinar ini, Ayah dan Bunda akan mendapatkan voucher diskon sebesar Rp30.000 untuk pembelian Pediasure ukuran dan rasa apa saja di Alfamart. Ya, caranya gampang, tinggal scan saja yang ada di layar ya, kemudian juga bisa klik di pediasure.co.id/voucher. Nanti link-linknya semua akan kami bagikan di kolom chat ya. Lalu kemudian untuk Ayah dan Bunda yang belum mendapatkan Growth Kit, bisa dapatkan atau bisa didapatkan melalui website Pediasure yaitu di www.pediasure.co.id/growth kit. Dan nanti Ayah Bunda di akhir acara kita juga akan membagikan door prize yaitu 1 buah smartphone untuk Ayah dan Bunda. Jadi pastikan mengikuti webinar sampai dengan selesai ya. Baik, selamat pagi saya untuk Ayah Bunda yang mungkin sekarang ini baru saja bergabung. Selamat pagi Bunda dari Bengkulu, kemudian juga selamat pagi untuk Bunda Lina, selamat pagi juga dari mana lagi nih? Dari Tangerang, dari Jakarta, selamat pagi. Kita semua berkumpul di sini sambil menunggu Ayah dan Bunda lain yang akan bergabung melalui link virtual ini. Gimana kalau kita panggilkan saja langsung narasumber kita untuk memberikan materinya kira-kira seperti apa ya? Seperti apa sih mengganggunya gitu ya kalau mengkonsumsi gula berlebihan sekecilnya karena bisa mengganggu pertumbuhan anak katanya. Kita akan langsung panggilkan narasumber kita yaitu Dr. Lani Gultom, merupakan dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik. Selamat pagi Dr. Lani, apa kabar? Halo Dr. Lani. Sorry masih di mute. Selamat pagi Mbak Selamat Indri. pagi. Sehat dong? Sehat? Apa kabar hari ini? Sehat. Wah, Baik, baik Tuhan. ya. Hari ini kita cerah sekali, terus kemudian masih menunggu teman-teman lain, Ayah Bunda yang ingin bergabung melalui link virtual ini, boleh sambil Dr. Lani share screen ya dok? Kita hari ini akan membahas sebuah topik yang menarik sekali, tadi ada yang juga komen, wah aku mau belajar juga, pengen tahu seperti apa materinya, nanti Dr. Lani akan coba jelaskan. Dr. Lani selama puasa dan selama pandemi masih praktek di rumah sakit kah? Masih setiap hari terutama karena saya ASN kan di Iya. Fatmawati. Jadi Betul. tetap harus hadir Di rumah sakit Fatmawati. Baik, kalau begitu. Silakan sambil di share screen, sambil saya ingatkan kembali kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya kepada Dr. Lani, silakan langsung tuliskan pertanyaannya dengan format nama, spasi domisili, spasi pertanyaannya apa. Lalu kemudian boleh klik tombol raise hand yang ingin berkonsultasi secara langsung dengan Dr. Lani, nanti akan kami sambungkan secara live. Baik, Dr. Lani, waktu dan tempat kami persilakan ya. Kita lanjut di sesi tanya jawab. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Indri. Selamat pagi Ayah Bunda sekalian. Pada pagi hari ini kita mendapat topik yang sangat baik ya menurut saya untuk aplikasi sehari-hari, yaitu hati-hati, gula berlebih dapat mengganggu pertumbuhan anak. Jadi ini adalah outline pembicaraan saya, jadi kita akan bicara mengenai
apakah gula itu, bagaimana di metabolisme dicerna di dalam tubuh, apakah dampak konsumsi gula yang berlebih, dan bagaimana tips mengontrol konsumsi gula, serta akhirnya adalah kesimpulan. Jadi, apa sih sebenarnya gula? Gula itu adalah karbohidrat yang nanti digunakan oleh tubuh untuk menjadi sumber energi. Jadi kata kuncinya biasanya berakhiran ose atau os ya, itu artinya gula. Nah, karbohidrat itu kita bagi sugars ini ya, sugars dan kemudian polisakarida. Kalau sugars itu atau gula itu ada dua dibagi. Jadi monosakarida terdiri dari satu molekul atau disakarida gabungan dari dua molekul. Kalau polisakarida artinya molekulnya panjang ya. Ini contohnya adalah starch atau kita sebut tepung atau zat pati. Nah, monosakarida untuk gula yang monosakarida contohnya adalah fruktosa. Fruktosa ini adalah gula buah. Nah, ini nanti kalau fruktosa ini akan di metabolisme di dalam tubuh akan menjadi glikogen, cadangan gula di dalam tubuh ya. Tetapi fruktosa ini atau gula buah ini juga nanti akan diubah menjadi triacylglycerol. Jadi adalah bahan perlemakan, bahan lemak, bahan kolesterol yang nanti akan menimbulkan dampak yang buruk. Ya, contohnya apa? Jadi misalnya perlemakan hati, ada bisa terjadi resistensi insulin, ya, bisa gangguan toleransi glukosa ataupun tekanan darah tinggi. Nah, untuk disakarida, contohnya sukrosa dan laktosa atau galaktosa. Sukrosa itu gabungan dari fruktosa dan glukosa. Kalau laktosa gabungan dari galaktosa dan glukosa, serta satu lagi maltosa, gabungan dari glukosa dan glukosa. Nah, untuk glukosa laktosa ini adalah jenis gula yang cepat diserap. Dampaknya apa? Kalau kita diserap cepat gulanya, jadi kalau kita makan konsumsi gula ini terlalu banyak, maka dia akan meningkatkan pelepasan dari insulin, sehingga menyebabkan gula yang tadi kita makan ditarik semua ke dalam sel. Akibatnya terjadi hipoglikemia atau gula darahnya turun, sehingga menimbulkan lapar. Nah, karena lapar nanti jadinya anak-anak atau kita sendiri pun jadinya akan lebih sering untuk mengkonsumsi makanan karena untuk mempertahankan kadar gula di dalam darah. Nah, kalau untuk starch atau tepung atau zat pati itu kita bagi 3. Jadi ada yang lambat dicerna atau slowly digested. Jadi ini pelepasan glukosanya perlahan. Nah, ini akibatnya kalau perlahan dilepaskan, insulin yang keluar tidak langsung serta-merta banyak, sehingga dia mempertahankan rasa kenyang. Nah, ini sangat baik untuk kontrol dari asupan energi. Nah, kalau untuk yang rapid digest, jadi yang cepat diserap dan cepat dicerna, ini yang seperti tadi, dia akan lebih cepat meningkatkan kadar gula darah dan mempercepat pengeluaran insulin sehingga akan masuk ke dalam sel dan terjadi hipoglikemia dan setelah itu dia akan beresiko overkonsumsi. Kalau yang tidak didigested, jadi dia akan menyebabkan kolonisasi dari bakteria untuk fermentasi dalam usus ya, sehingga terbentuk asam lemak rantai pendek ya, dan ini juga untuk mempertahankan kontrol dari asupan energi. Nah, bagaimana klasifikasinya? Jadi gula itu kita bagi 2 ya. Jadi ada yang gula bebas atau free sugar dengan intrinsic sugar, gula intrinsik atau gula dalam susu, milk sugar. Kalau intrinsic sugar itu jadi gula yang umumnya sudah secara alami ada di dalam bahan makanan tersebut. Misalnya ya Bapak Ibu, misalnya buah. Buah itu kan sudah ada gula ya, tadi contohnya fruktosa. Atau karbohidrat atau gula yang ada dalam sayuran, vegetables. Sayuran juga mengandung walaupun jumlahnya sedikit ya. Dan misalnya susu itu juga mengandung gula yaitu laktosa ya. Nah, sementara free sugars itu adalah gula tambahan. Jadi misalnya adanya komponen gula dalam madu itu adalah gula tambahan ya. Ataupun misalnya jus buah, udah dipakai buah berapa biji, kemudian Anda tambahkan lagi misalnya gula pasir, itu adalah added sugar atau ya gula tambahan. Ataupun konsentrat jus buah, jadi yang pekat, jus buah yang sangat pekat. Nah, free sugars ini kita bagi 2 tadi ya, added sugar, gula tambahan tadi saya sudah jelaskan, contohnya dalam misalnya dextrose, fruktosa, sukrosa, laktosa, ya, gula sirup atau gula buah ya, ataupun gula yang ada di dalam madu dan jus buah. Nah, apa gula bebas itu? Ini berdasarkan WHO, saya kurang menambahkan ya. Kalau menurut WHO,
free sugar atau added sugar itu. Free sugar itu adalah meliputi monosakarida, tadi ya glukosa, fruktosa atau disakarida, contohnya sukrosa, laktosa yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman pada saat produksi atau pada saat pemasakan atau ditambahkan sendiri oleh konsumen ya, ataupun gula yang secara alami terdapat di dalam madu, sirup, jus buah dan konsentrat jus buah. Nah, kenapa sih gula itu membuat kehebohan gitu ya? Karena ternyata gula itu kan menimbulkan rasa manis. Rasa manis itu merupakan basic taste dari perkembangan sejak fetus, sejak janin ya. Jadi sejak janin itu sudah mulai terjadi perkembangan taste, rasa ya. Seperti contohnya kita rasa manis, rasa asam, asin, kemudian pahit maupun umami. Umami itu gurih ya. Nah, rasa ini perkembangan rasa ini sangat penting untuk akseptabilitas makanan dan minuman. Oleh karena itu, mengapa bayi-bayi sangat mudah sekali mengkonsumsi makanan yang manis karena dia lebih mengenal basic taste tersebut, lebih gampang ya. Nah, di mana saja area rasa itu dalam lidah ya. Kalau rasa manis itu biasanya adanya di ujung depan. Makanya pada waktu mulai belajar pertama kan anak melet-melet ya, ngambil makanan lidahnya, ngambil ke sendok gitu ya. Nah, berusaha menggapai gitu. Nah, itu memang sudah dibuat, diciptakan Tuhan demikian, semudah itu. Jadi basic rasa manis ada di ujung lidah. Kemudian semakin lama dia belajar, kalau untuk rasa asin ada di pinggir kiri kanan bagian depan ya. Dan kemudian kalau asam ada di pinggir kiri kanan lebih belakang. Sedangkan rasa pahit itu ada di bagian lidah pangkal belakang. Di tengah-tengah ini umami. Umami ini adalah rasa gurih. Dan inilah basic taste ini sangat penting untuk perkembangan anak nanti dalam proses makan ya, penerimaan makanan, akseptabilitas makanan ataupun minuman. Nah, oleh karena gula ini menimbulkan rasa kenyang ataupun rasa nyaman pada anak ya, dan juga pada dewasa sebenarnya, maka semakin banyak gula itu dikonsumsi. Kalau kita lihat konsumsi gula di Asia ini 2017 ya, kita lihat di Indonesia, ternyata sekitar Indonesia itu konsumsi gula per hari itu sekitar 4,3 gram per orang ya, tapi hanya melalui soft drinks. Nah, kalau kita lihat dari makanan cepat saji, package ya, atau makanan segar ataupun soft drink atau minuman alkohol itu sekitar 39 gram per hari per orang untuk orang Indonesia ya, sedangkan kalau Singapura paling tinggi nih 58 gram. Nah, kemudian di mana sih kita bisa temukan makanan maupun minuman yang manis? Ternyata bukan hanya makanan yang manis ya, minuman manis atau soft drink itu sangat juga mempunyai kadar gula yang tinggi. Kalau kita lihat ini kan anak-anak ini seringkali mengkonsumsi nih anak bapak ibu nih. Contohnya apa? AW, Coca-Cola lah, soft drink, Pepsi, atau ini susu, Milo ya, ataupun ini minuman kemasan green tea. Kalau kita lihat misalnya contohnya Coca-Cola ya. Jadi ini dia mengandung sekitar 2 sendok teh gula. 1 cube ini sama dengan sekitar 1 sendok teh gula. Ini sekitar 5 gram. Jadi kalau dia 100 cc, dia mengandung sekitar 10 gram gula. Banyak ya, itu kan 10 gram gula. Ya. Kemudian kalau di Pepsi sekitar sama. Kalau minuman Milo misalnya sekitar 7,5 gram. Kalau green tea ya ini sekitar 5 gram per 100 cc. Artinya makanan-makanan ataupun minuman kemasan ini juga kita harus perhatikan, ternyata mengapa anak-anak ini sering mengkonsumsi minuman-minuman seperti ini, karena dia juga banyak mengandung gula sehingga menimbulkan rasa nyaman, enak. Anak kan lebih suka untuk rasa manis dibandingkan rasa yang asam atau asin ataupun rasa pahit ya. Nah, karbohidrat sendiri di metabolisme tuh dengan cara kalau kita makan misalnya karbohidrat misalnya entah misalnya nasi, kentang ataupun gula yang lain ya, misalnya buah, dia akan dipecah menjadi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kemudian nanti di metabolisme atau dicerna di dalam gaster, lambung ya, kemudian nanti akan menghasilkan glukosa. Glukosa ini nanti dibawa oleh darah ke dalam sel. Di dalam sel nanti dia akan diubah menjadi energi ya,
sebagian terutama dibuat energi karena energi dibutuhkan untuk kita beraktivitas ya. Nah, energi ini nanti kemudian dilepas di metabolisme lagi, jadi akan keluarlah air yang akan dikeluarkan oleh ginjal dan kemudian CO2 yang dikeluarkan melalui pernafasan. Nah, kalau dia kelebihan glukosa maka akan disimpan menjadi glikogen. Glikogen ini nanti akan digunakan oleh hati, oleh otak dan sebagainya jika energi yang langsung, misalnya energi dari makanan yang masuk kurang, maka kita menggunakan cadangan. Nah, sedangkan kalau yang lainnya glikogen selain disimpan di tempat hati dan lain juga disimpan di tempat diubah menjadi asam lemak ya. Nah, asam lemak ini yang nanti akan disimpan menjadi lemak di dalam tubuh ya. Nah, ini adalah dampak konsumsi gula yang berlebihan. Jadi yang pertama dari penelitian yang paling sering adalah satu, gigi. Permasalahan gigi, karies gigi ya. Jadi ini tooth decay atau karies gigi ini meningkat dengan konsumsi gula yang meningkat ya. Yang kedua adalah obesitas, peningkatan berat badan. Nah, setelah itu peningkatan berat badan ini komplikasi obesitas juga banyak. Jadi akibatnya apa? Satu, penyakit jantung, dua, diabetes, tiga, perlemakan hati ya, atau kolesterol juga meningkat di dalam darah, peningkatan tekanan darah, resistensi insulin ataupun hiperurisemia atau kita bilang asam uratnya naik ya. GOUT ini hiperurisemia. Nah, ini bagaimana terjadinya karies gigi. Jadi ini gigi anak yang bagus, kemudian pada suatu saat mengalami plak, decay atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh bakteria. Apabila ini ditambah dengan kondisi di mana higienis kondisi rongga mulut yang tidak baik, kemudian konsumsi gula yang tinggi, maka plak dengan adanya kondisi gula yang tinggi ini akan menimbulkan kondisi rongga mulut yang bersifat asam. Nah, kondisi rongga mulut yang bersifat asam ini akan mempengaruhi gigi yang baik ini yang kemudian nanti akan terjadi kerusakan secara bertahap. Dan jika tidak ditangani, ini makin lama semakin marah. Nah, bagaimana untuk mencegahnya? Saya bukan dokter gigi, jadi akhirnya saya berusaha belajar mengerti bagaimana sih yang harus kita lakukan. Kan pasti ibu-ibu maunya, apa dong yang kita harus lakukan, dok? Nah, yang penting adalah kita menjaga, konsepnya menjaga kebersihan gigi, menjaga rongga mulut itu supaya bersih ya. Jadi apa? Kita mengajarkan menggosok gigi secara mulai dini ya. Kemudian memilih pasta gigi yang tepat, yang umumnya adalah mengandung fluorida supaya memperkuat email gigi ya. Kemudian apa? Selain kita mengajarkan sikat gigi, kita juga mendampingi melihat apakah teknik yang digunakan, cara menggosok giginya sudah benar apa tidak. Dan setelah itu apa? Bila bisa, bila mungkin dan harus kalau menurut saya menjadi contoh yang baik. Artinya mungkin Bapak Ibu harus selain mendampingi bareng-bareng gosok giginya sama anak ya. Jadi berdua gitu ya, melihat sambil mendampingi ya dan memberikan contoh ya. Kemudian membatasi asupan gula. Setelah itu, nah biasakan mulai minum dengan cangkir kalau sudah usianya memenuhi, kemampuan oromotornya sudah sesuai. Dan setelah itu apa? Memberikan makanan yang sehat ya dengan konsumsi kadar gula yang tidak terlalu tinggi dan anak dianjurkan untuk sering minum air putih. Selain itu yang paling penting adalah jika sudah mulai ada kerusakan ataupun sebelumnya, maka buatlah appointment dengan dokter gigi secara teratur ya. Jadi lebih baik kita mencegah dibandingkan kita selalu sudah mengobati. Nah, ini dampak konsumsi gula tambahan pada tikus. Ada penelitian yang mencoba membandingkan mengapa sih gula ini kok menjadi bahan yang berbahaya. Nah, penelitian ini menggunakan tikus, 2 tikus diberikan jumlah kalorinya sama, tetapi yang satu diberikan high fructose corn syrup, jadi gula jagung dengan kandungan fruktosa yang tinggi, sementara yang satunya dikasih gula pasir biasa, table sugar itu gula pasir biasa. Kalorinya sama-sama. Ternyata setelah beberapa lama, tikus yang diberikan sirup jagung dengan kadar fruktosa ini jauh lebih tinggi, berat, lebih besar ya, lebih gendut dibandingkan dengan tikus yang diberikan gula pasir biasa ya. Artinya memang high fructose corn syrup ini merupakan berbahaya karena kandungan gulanya walaupun gramnya sama, tetapi kandungan gulanya jauh lebih tinggi ya. Nah, pada manusia bagaimana? Nah, kalau kita lihat di sini ya berbagai penelitian ya, di sini terlihat pada pasien-pasien yang
mengkonsumsi minuman manis yang berlebihan, maka berisiko meningkatkan berat badan, berisiko menjadi overweight. Nah, kalau kita lihat secara total ini ya, jadi kalau konsumsi minuman-minuman ternyata berisiko sebesar 1,5 kali untuk meningkatkan berat badan atau menjadi overweight, obesitas ya. Jadi higher SSB ini higher sweetened beverages. Jadi kalau konsumsi minuman yang berkalori tinggi yang manis, dia akan berisiko 1,5 kali menjadi overweight atau obesitas ya. Nah, ini kan Bapak Ibu dulu udah pernah, saya rasa pernah mengenal Arya ya, salah satu kasus obesitas, super obesitas yang kita temukan di Kerawang ya. Pada waktu kita tanya, kenapa kok bisa sampai sebesar ini berat badannya? Kita lakukan analisis diet. Jadi anak ini ternyata makan sebanyak 3-4 kali dengan porsi yang cukup besar, kadang 2 piring ya. Dan kalau misalnya kadang makan Indomie bisa 2-3 bungkus sekali makan dengan waktu yang tidak terjadwal. Selain itu yang kita sangat concern, ternyata dia mengkonsumsi teh gelas. Kalau waktu itu kita anamnesis ya, teh gelas sebanyak 20 gelas per hari. Nah, coba Bapak Ibu lihat informasi gizinya. 1 gelas 240 cc mengandung apa? Lemak, energinya 90 kalori. Lemaknya 0, tidak ada. Proteinnya 0,02, tidak ada. Hanya karbohidrat 23, gula 22. Jadi anak ini minum apa kalau kita bisa simpulkan? Minum air gula. Minum air gula 20 gelas. 1 gelas 90 kalori. Berarti dia sehari mengkonsumsi 1.800 di luar dari makan dan yang lain. Misalnya kayak tadi kan makan bisa 3 kali. Jadi kita hitung-hitung konsumsi anak ini sekitar 4.000 sampai 5.000 kalori per hari. Karena itu nggak, ya pantas anak ini pasti obesitas ya kalau seperti ini. Ini adalah contoh kasus saya sendiri ya, di kasus di rumah sakit swasta. Jadi anak ini datang usia 3 tahun dengan 11 bulan, berat badannya coba Bapak Ibu lihat. 3 tahun 11 bulan berat badannya 52 kilo ya. Nah, ketika saya tanyakan, ternyata anak ini konsumsi makan padatnya sedikit. Jadi kalau begitu makan padatnya sedikit, ibu-ibu biasa panik ya. Ibu-ibu kan gitu tuh, suka heboh. Makan sedikit digantilah dengan susu. Dulu susunya dikatakan bahwa kalau anak tidak mau makan, karena ada iklan kan, dulu kan masih iklan belum terkontrol ya, maka berikanlah susu ini. Oleh itu diberikanlah susu formula densitas tinggi oleh ibunya yang 1 cc 1 kalori. Nah, ternyata setelah di anamnesis, digali ulang, ternyata anak ini bisa mengkonsumsi sebanyak 15 sampai 20 botol sehari sekali minum 200 cc. Jadi keperkiraan hitungan analisis diet adalah konsumsi anak ini sekitar 3.000 sampai 4.000 kalori. Padahal kebutuhan harian hanya 1.600. Nah, inilah yang harus diperhatikan Bapak Ibu, bahwa selain volume, jumlah, kandungan gula, itu menjadi dasar bagi seorang dokter untuk mempertimbangkan apakah betul anak ini konsumsi makanan yang benar, apakah nanti beresiko overweight atau obesitas, dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya prevalensi obesitas pada anak di Indonesia? Ya, berdasarkan Riskedas tahun 2018, prevalensi obesitas pada anak di bawah 5 tahun, balita, itu sekitar 8%. Tetapi ini memang kami masih harus dicek ulang lagi karena penilaiannya menggunakan BB per TB. Sebenarnya kalau obesitas harusnya menggunakan indeks massa tubuh, tetapi karena ini sudah data nasional yang ada, maka kita bisa perkirakan bahwa kalau 8%, sementara anak Indonesia misalnya anak balita 50 juta, berarti berapa banyak? Sekitar 400.000 anak yang mengalami obesitas, dengan nanti dampak yang akan bisa muncul tidak sekarang tapi di kemudian hari. Nanti saya akan jelaskan apa saja dampaknya ya. Nah, untuk anak adolesen atau remaja sekitar 5 sampai 12 tahun 18% mengalami obesitas. 13 sampai 15 tahun 10% anak mengalami obesitas, dan pada anak 16 sampai 18 tahun sekitar 7% mengalami obesitas. Nah, ini mengapa obesitas merupakan penyakit yang berbahaya? Karena komplikasinya banyak, Bapak Ibu. Dari mulai ujung kepala, rambut, sampai kaki. Jadi contohnya apa? Terkadang anaknya suka merasa nyeri. Jadi seperti
pusing-pusing terus. Karena kenapa? Ini adalah suatu gambaran pseudotumor cerebri karena CO2-nya tinggi, ya. Jadi dia kan kalau dia bernafas, dia nggak bisa compliance, parunya nggak bisa mengembang karena ditutupi lemak di rongga dada sehingga oksigennya berkurang, ya. Jadi dia suka pusing. Kedua apa? Yang paling sering kita temukan dislipidemia atau kolesterol tinggi. Ini penelitian S3 saya waktu usia 10 tahun anak sudah mempunyai kolesterol 300, ya. Ini saya sangat-sangat terkejut waktu itu, anak usia 10 tahun berat badannya bisa 150 kilo, 140 kilo dengan kolesterol 300. Ya, ada juga yang hipertensi, kemudian DM tipe 2, diabetes mellitus. Jadi anak-anak sudah bisa mengalami diabetes mellitus, bukan hanya orang dewasa, ya, Bapak Ibu, ya. Kemudian, nah ini salah satu yang juga kita seringkan adalah kakinya bengkok, Blount disease, atau panggulnya lepas dari bonggolnya, slip capital femoral epididymis. Karena kenapa? Saking beratnya, sementara kan kalau dia berdiri weight bearing, ya, jadi kaki itu menumpu menahan berat badan. Karena berat badannya sangat besar, maka kekuatan kaki tidak kuat menahan berat badan sehingga akhirnya bisa terlepas panggul dari bonggolnya, ya. Nah, setelah itu apalagi yang paling sering? Satunya lagi nyeri perut. Ternyata dia bisa terjadi batu empedu, ya, atau perlemakan hati, ya, Jadi tadi kan kalau konsumsi gula berlebih salah satunya diubah menjadi lemak numpuk di mana saja, termasuk di bawah kulit, di jantung, dan juga di hati. Dan kemudian yang ketiga yang juga paling sering adalah sleep apnea. Jadi dia karena lemak juga menumpuk di daerah leher, di bawah kulit bawah leher, sehingga juga di daerah sekitar rongga faring, ya. Jadi itu menyebabkan anak kesulitan bernafas sehingga pada tidur umumnya ngoroknya itu seperti yang kecekek-cekek, Bu. Kalau bapak-bapak kan memang suka ngorok gitu, ya. Tapi kalau yang sleep apnea itu dia ngorok tapi nanti dia akan terbangun gelagapan dan merubah posisi. Umumnya anak lebih suka tidur miring atau telentang untuk menjaga asupan dari aliran oksigen masuk dengan baik. Ya, karena kalau dia tidur terlentang, lidah jatuh ke belakang sehingga menutup jalan nafas dan akibatnya dia sering gelagapan seperti air hunger mencari oksigen, ya. Nah, jadi karena begitu banyak komplikasi dari obesitas, maka kita perlu deteksi dan intervensi dini. Bagaimana deteksinya? Jadi kita harus menggunakan memplot, ya. Kalau kemarin kalau nggak salah bulan lalu saya berbicara juga di sini mengenai pertumbuhan. Jadi salah satunya adalah kita harus memplot anak ini berat badannya bagaimana, tinggi badannya gimana. Dan untuk obesitas yang diperlukan salah satunya indikator pertumbuhannya adalah indeks massa tubuh. Nah, kalau dia di bawah 2 tahun, kita menggunakan indeks massa tubuhnya dari WHO. Kalau dia di atas 2 tahun, kita menggunakan grafik indeks massa tubuh dari CDC 2000, ya. Nah, kapan kita bilang dia obesitas atau overweight? Jadi kalau kita menggunakan kalau anaknya di bawah 2 tahun kan kita menggunakan WHO, maka kalau obesitas berada di atas Z-score +3. Kalau overweight atau gizi lebih apabila indeks massa tubuhnya di antara Z-score +2 sampai +3. Nah, sedangkan kalau di atas 5 tahun kita menggunakan grafik CDC. Jadi kalau obesitas di atas persentil 5, kalau dia overweight di antara 85 sampai 95. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu download sebenarnya dari internet, ya, WHO Growth Chart. Nah, kalau obesitas, BMI itu caranya menghitungnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, ya. Jadi misalnya anaknya 50 kilo, tinggi badannya 100 cm, ya. Jadi kalau 100 tinggi badan kuadratnya adalah meter, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau 100 cm berarti kan 1 meter. Kalau berat badannya 50 kilo, berarti 50 dibagi 1 kuadrat, ya. Jadi 50. Anak ini misalnya usia kita contohnya di sini aja deh, yang 1 tahun, ya. 1 tahun 25 kilo gitu misalnya. 25 kilo dengan tingginya misalnya, tingginya kan kalau 1 tahun 75 cm, ya. Kita bagi saja misalnya jadinya 25 bagi 0,75 dikuadratkan, ya. Pasti hasilnya di atas 25. Jadi kalau di atas 25 berarti kita lihat nih usia 1 tahun, kita plot ke kanan. Kalau ternyata di atas perhitungan tersebut kan 25 dibagi 0,75 kuadrat pasti di atas 25, ya Bu, Bapak Ibu, ya. Di atas Z-score +3 artinya anak itu mengalami obesitas. Tapi kalau dia di antara 2 sampai 3, ini artinya overweight. Nah, ini grafik kalau CDC
ABC ya, perhatikan tabelnya sama grafiknya, kalau perempuan ya gunakan yang girls, kalau laki-laki ya gunakan yang boys ya. Nah, kalau jadi contohnya tadi, misalnya anak usia 5 tahun, tadi 5 tahun beratnya 50 kilo, tinggi badannya 100 cm. Ya, berarti kan 50 dibagi 1 kuadrat ya, jadi 50. Kita lihat ini 5 cm, kita tarik, terusnya 25 di mana? Oh, di sini. Berarti ini apa? Ini kan persentil 9, ini 97 ya, ada 97, ada 93. Apakah prinsipnya di atas 95 kita katakan gizi buruk, gizi obesitas. Jadi ini ternyata di atas 25,1, di atas persentil 95, artinya anak ini obesitas. Kalau dia di antara 85 dengan 95, ini 97, ini 95, kalau di antara 85 dengan persentil 95, ini artinya anak ibu, bapak adalah mengalami overweight atau gizi lebih. Ya. Itu contohnya. Contoh cara menggunakan dari grafik pertumbuhan. Nah, bagaimana tata laksananya obesitas? Tata laksananya biasanya kita bagi 3. Satu, tata laksana non farmakologis, diet ya. Nah, diet ini bukan kayak orang dewasa makannya dikurangi sampai berapa sendok, enggak Bu. Jadi kita karena anak itu masih tumbuh berkembang, maka kita lakukan pengaturan diet, food rules, aturan makan seperti yang sudah dijelaskan waktu webinar sebelumnya. Dan kemudian targetnya adalah karena anak masih berkembang, maka kita harus membuat targetnya penurunannya tidak bisa terlalu drastis. Jadi misalnya pada anak usia 7 sampai 11 tahun penurunannya hanya 500 gram per minggu. Kalau usianya di atas 11 tahun bisa 1 kilo per minggu, jadi maksimal 4 kilo. Tapi kalau di bawah 7 tahun, paling tidak kita membuat berat badannya naik seperti seharusnya, artinya tergantung dari usianya. Karena selama ini kan dia kenaikan berat badannya sudah cukup besar. Ya. Jadi perbedaan menangani obesitas pada anak dengan dewasa itu sangat berbeda. Jadi tidak bisa diterapkan cara dari dewasa ke anak, ya, karena anak sedang tumbuh kembang. Kedua, bagaimana aktivitas fisik. Jadi kita misalnya menganjurkan aktivitas fisik sesuai dengan usia anak ya. Kalau bayi ya nggak mungkin kita suruh lari ya. Jadi kalau bayi tummy time atau misalnya dia disuruh ibunya menggoyang-goyangkan kaki dengan anaknya ada di pangkuannya ya, atau anaknya ditaruh di dalam di matras dan di sekitarnya ditaruh mainan sehingga dia berusaha menggapai itu pada yang obesitas. Tapi kalau misalnya anaknya sudah bisa aktivitas ya diajak untuk melakukan aktivitas. Cuma permasalahannya saat ini pandemi, jadi kita melihat aktivitas mana yang bisa dilakukan pada saat pandemi, yang aktivitas misalnya di rumah ya, atau dia skipping atau yang lain ya, atau jalan ya, dan sebagainya. Dan ketiga adalah modifikasi perilaku sebagai orang tua sebagai contoh. Jadi orang tuanya juga ikut dalam terapi, jangan anaknya dibatas-batasi makannya, orang tuanya malah makan dengan gembira, yang lain-lain yang enak-enak depan anaknya ya pasti nggak akan jadi. Jadi kalau namanya obesitas itu adalah family therapy. Apa yang dimakan anak, orang tua dan keluarga juga melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan anak, dianjurkan pada anak, maka dilakukan juga pada seluruh anggota keluarga. Nah, kalau ini tidak berhasil, maka kita lakukan tata laksana farmakologis. Nah, ini ada tahapannya lebih lanjut, mungkin saya tidak bahas di sini. Dan terakhir, kalau misalnya besar sekali, seperti kasusnya Arya, ya, itu mungkin kita mesti pertimbangkan tata laksana bedah, yaitu bariatric surgery. Jadi, ada beberapa teknik, salah satunya adalah membuat lambungnya menjadi lebih kecil, ya, itu. Nah, berikutnya tujuannya apa? Tujuan dari tata obesitas adalah memperbaiki kualitas hidup, mencegah dan menata laksana risiko komorbiditas. Tadi kan begitu banyak komorbiditas yang timbul akibat obesitas, dengan berfokus pada modifikasi gaya hidup yang sehat. Kemudian memperbaiki produktivitas ekonomi ketika pasien jadi dewasa, karena pada umumnya anak-anak obes ini pintar-pintar nih pada saat anak. Karena gizinya kan bagus, tetapi pada usia dekade 3, dekade 4, dia lebih cepat mengalami serangan jantung, stroke, dan sebagainya. Ya, sehingga nanti akan menjadi beban keluarga dan negara. Yang keempat adalah menurunkan biaya pelayanan kesehatan. Ya. Nah, targetnya apa? Tadi sudah saya katakan, jadi berat badan yang stabil pada anak yang sedang bertumbuh, dan pada BMI yang tinggi, penurunan secara bertahap sekitar 500 gram per minggu. Nah, bagaimana pada bayi obes? Pada bayi obes, ASI eksklusif diberikan sampai usia 6 bulan pertama. Nah, MPASI harus ditunda sampai usia 6 bulan, kecuali jika terdapat gagal tumbuh ya. Nah, jadi kita mesti lihat nanti. Biasanya ini dokter nanti yang akan melihat apa yang paling baik yang dilakukan pada anak Bapak Ibu.
Ketiga adalah minuman manis, jus, atau makanan siap saji tidak dianjurkan. Susu formula diberikan dalam jumlah yang sesuai, volume yang sesuai, jumlah sesuai, dan takaran sesuai. Dan metode pemberian makan mengikuti food rules atau aturan makan. Nah, untuk anak dan remaja yang obes, maka dilakukan modifikasi asupan diet pada kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Jadi prinsipnya diet seimbang, 50-60% karbohidrat, 30% lemak, 15-20% protein dari kalori total. Nah, kalori total ini kita hitung, biasanya nanti kita hitung dokter anak bisa menghitung dari perhitungan dari hasil perkalian dari berat badan ideal dengan recommended daily allowance berdasarkan usia tinggi badan. Metodenya sama dengan acara aturan makan atau food rules. Ya, nah apa food rules? Food rules ini jadi terdiri dari jadwal, lingkungan maupun prosedur. Nah, jadwal diberikan makan 3 kali sehari dengan selingan 2 kali per hari. Selingan pada anak dengan obesitas digunakan hanya buah potong dan tidak dalam bentuk jus. Durasi makan maksimal 30 menit dan hanya air putih yang diberikan di antara jadwal makan. Ya, untuk lingkungan, umumnya lingkungan yang diminta, yang diharapkan adalah lingkungan yang netral dan menyenangkan. Kemudian anak tidak boleh dipaksa untuk mengkonsumsi makanan tertentu, ya. Jadi kalau memang dia tidak habis dalam 3 menit sudah selesai proses makan. Nah, tidak boleh memberikan makanan sebagai hadiah. Jadi tidak boleh nanti kalau habis nanti mami kasih permen, atau ini kalau makanannya habis nanti mami kasih coklat, itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan makanan sebagai reward, ya. Dan prosedur adalah mengurangi porsi makan berdasarkan perhitungan kalori. Tadi ya, kita target penurunan paling sedikit 500 gram per minggu, ya. Nah, kemudian makanan diberikan berdasarkan tanda lapar kenyang bayi, minuman manis dan makanan siap saji harus dibatasi, dan konsumsi buah dan sayuran harus ditingkatkan. Nah, bagaimana hubungannya kalau sudah dilakukan penurunan? Benar tidak? Kalau kita melakukan penurunan, mengurangi konsumsi minuman manis juga pasti mengurangi kenaikan berat badan. Nah, kalau dari penelitian ini terlihat bahwa kalau kita mengurangi konsumsi dari minuman manis atau sweet beverages, ternyata bisa menurunkan kenaikan berat badan. Nah, kita lihat yang overall ya, di sini adalah dia bisa menurunkan sekitar 0,22 sampai 0, ini adalah confidence interval. Jadi perbedaannya sekitar 0,12 ya. Jadi prinsipnya artinya kalau kita menurunkan asupan minuman berkalori tinggi atau sweetened beverages, itu dapat mengurangi kenaikan berat badan atau sehingga kita dapat mencegah kejadian overweight atau obesitas. Nah, ini rekomendasi asupan gula dari EFSGAN. EFSGAN itu adalah European Pediatric Society dari Gastrohepatologi dan Nutrition, jadi badan yang menaungi gastrohepatologi nutrisi di Eropa. Direkomendasikan untuk asupan gula dan minuman, jadi rekomendasi yang ada pada asupan gula itu berfokus pada gula bebas atau gula tambahan dibandingkan dengan gula total ya. Nah, karena ada bukti bahwa gula bebas atau tambahan merupakan kontributor utama untuk kenaikan berat badan, obesitas maupun karies gigi serta efek kesehatan yang tidak baik lainnya ya. Karena itu rekomendasi yang ada ini adalah yang beredar sekarang adalah rekomendasi maksimum asupan maksimum dari gula bebas. Apa rekomendasinya? Jadi disarankan, EFSGAN mensarankan bahwa asupan gula bebas dikurangi dan diminimalkan sampai kurang dari 5% asupan energi untuk anak dan remaja pada usia 2-18 tahun. Bahkan lebih rendah pada bayi atau batita ya di bawah 2 tahun. Jadi totalnya diusahakan kurang dari 5%. Nah, ini adalah berbagai rekomendasi mengenai asupan gula yang ada saat ini ya. Sangat banyak, tetapi yang kita pakai umumnya cukup 2 saja dari EFSGAN dan WHO. Di sini sama, mereka menyatakan hal yang sama. Untuk gula bebas dihindari sampai usia di bawah 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun maka totalnya adalah kurang dari 5% dari total energi. Nah, gimana dong dok ininya aplikasinya? Biasanya kan kalau ibu-ibu lebih gampang ukuran rumah tangga ya. Jadi ini seperti ini, kalau 2-4 ya sekitar 4 sendok teh. 1 sendok teh itu sekitar, ada yang menyatakan 4 gram, ada yang kalau tadi kan yang kalau ingat tadi gambar minuman itu 5 gram, jadi sekitar segitulah 4-5 gram. Jadi kalau usia 2-4 tahun itu sekitar 4 sendok teh per hari maksimal ya.
Kalau usia 4-7 tahun, 5 sendok teh, 7-10 tahun sekitar 5 sendok teh, 5,5 sendok teh, dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian? Biasakan cek label nutrisi pada kemasan. Jadi kita kan bisa melihat kandungan gula total dalam makanan per 100 gram. Yang dipilih atau the choice food, makanan yang pilihan yang bisa dikonsumsi, yang baik dikonsumsi adalah makanan yang mengandung gula kurang sama dengan 5 gram per 100 gram. Ya. Tadi kan kita ingat 5% ya. Kalau 5 gram per 100 gram kan sekitar 5% berarti. Nah, untuk makanan yang mengandung 5-22,5 gram per 100 gram, maka hati-hati kalau sebaiknya dikurangi. Ya. Apalagi makanan yang mengandung gula di atas 22,5 gram per 100 gram, maka sebisa mungkin konsumsi dalam jumlah sedikit dan tidak boleh sering. Ya. Nah, untuk minuman bagaimana? Nah, untuk minuman, maka yang kita kategorikan sebagai minuman dengan kandungan gula rendah apabila mengandung gula kurang dari 2,5 gram per 100 cc. Jadi kalau tadi kita lihat minuman tadi 10 gram per 100 cc, 7,5 gram, ya sebaiknya kita hindari. Ya. Kemudian minuman dengan kandungan gula tinggi apabila mengandung gula lebih dari 11 gram per 100 cc. Jadi pilihlah minuman dengan kandungan gula yang rendah. Nah, kemudian hati-hati Bapak Ibu sekalian, terkadang pada kemasan itu nggak tertulis gula gitu, sugar, gula nggak tertulis, tetapi kadang-kadang yang tertulis adalah laktos, mengandung fruktosa, mengandung cane kristal, mengandung cane sugar, atau mengandung corn sweetener, mengandung honey, ya, mengandung madu. Nah, ini adalah nama lain gula. Jadi ketika membeli kemasan, baca dulu label nutrisinya dan dilihat berapa jumlahnya. Ya, terkadang mereka mengatakan tidak mengandung gula, tetapi ternyata pada ingredient komposisi mengandung, misalnya dia menyantumkan bahwa dia terbuat dari honey, ya berarti kan memang ada gulanya. Jadi kita harus hati-hati dengan pemilihan produk, ya. Nah, ini adalah peraturan dari Badan POM, ya, pada nomor 1 tahun 2018 mengenai penambahan sukrosa pada susu formula dan MPASI. Tadi kita tahu sukrosa kan adalah merupakan disakarida, ya, contoh dari gula tambahan. Nah, pada standar formula itu dibagi 2, 0 sampai 6 bulan, dan kemudian di 6 bulan sampai 12 bulan itu kita katakan formula lanjutan, itu penambahan sukrosa harus dihindarkan, kecuali bila diperlukan maksimum 20% dari total karbohidrat. Fruktosa tidak boleh digunakan. Tadi kan kita sudah belajar bahwa fruktosa nanti akan berdampak di metabolisme di hati, akan terjadi peningkatan kolesterol, ya, dan yang sebagainya. Dan kedua adalah pada growing up formula. Growing up formula ini maksudnya susu pertumbuhan, susu yang digunakan pada anak usia 1-3 tahun, ya. Penambahan sukrosa maksimum 25% dari total karbohidrat. Ini ingat ya, total karbohidrat, bukan total kalori. Total karbohidrat. Jadi dia gunakan misalnya karbohidratnya 10 gram, maka sukrosanya hanya boleh berapa? Jadi sekitar 2,5 gram, ya. Nah, pada MPASI atau complementary feeding, jumlah karbohidrat yang ditambahkan dari sukrosa, fruktosa, glukosa, sirup glukosa atau madu tidak lebih dari 5 gram per 100 kalori. Dan jumlah fruktosanya tidak lebih dari 2,5 gram per 100 kalori. Jadi ini peraturan atau batasan dari Badan POM untuk produk-produk yang sudah beredar di Indonesia. Nah, bagaimana cara pemilihan ONS berdasarkan kandungan gula bebas, ya? Kita tahu ONS itu Bapak Ibu adalah oral nutrition supplement. Oral nutrition supplement itu formula khusus, formula untuk kondisi medis khusus. Jadi memang formula kondisi medis ini tidak bisa dijual sembarangan. Sekarang sudah ada aturannya, harus dengan resep dokter. Nah, ONS ini adalah formula dengan kandungan kalori 0 lebih atau sama dengan 0,9 kalori per cc, ya. Karena itu ini tergolong salah satu PKMK atau pangan untuk kondisi medis khusus. Nah, ini harus mengikuti guideline asupan gula dari EFSIR atau WHO, di mana asupan gula bebas kurang dari 5% dari total kalori. Nah, saya buat contoh 5 produk yang ada di Indonesia yang termasuk ONS, ya. Produk ini usianya dipakai dari usia 1 tahun sampai bahkan 12 tahun, ya. Kemudian kita lihat kalorinya. Kalorinya berkisar 1 kalori per cc sampai 1,5. Artinya dia memenuhi kategori ONS, ya.
Untuk proteinnya berkisar 2-3 gram ya, lemak sekian. Nah, kita lihat karbohidrat ya. Untuk gula sukrosanya, karena kita kan bicara tadi yang berbahaya sebenarnya adalah gula tambahan. Kalau total karbohidrat masih bisa jadi sukrosa itu bagian dari total karbohidrat. Nah, berapa banyak sukrosa yang harus ditambahkan atau gula tambahan lain yang harus ada dalam makan, kan tadi itu yang kita tekankan ya. Nah, untuk sukrosa produk A 0 gram per 100 kalori. Produk B ya, ini ONS, dia tidak mencantumkan. Produk C tidak mencantumkan, no data. Ya, produk D ada 4 gram per 100 kalori. Produk E 2,14 gram per 100 kalori. Berapa persen hitungannya? Caranya begini Bapak Ibu. Jadi kalau karbohidrat itu 1 gramnya 4 kalori. Kalau produk A berarti dia zero, tidak ada gula tambahannya, sukrosanya. Kalau produk B dan C kita nggak bisa pakai, karena kita bukan nggak bisa pakai, kita bisa pakai tapi kita tidak jelas datanya mengenai sukrosanya ya. Untuk produk D, jadi 4 dikali 4 gram, berarti kan kalau karena 1 gram 4 kalori, jadi 16 kalori. 4 kali 4 ya, Bapak Ibu ya. 16 per 100, jadi 16% kandungan sukrosanya. Padahal tadi kan anjurannya adalah di bawah 5%. Ya. Dan yang produk E, 2,14, jadi sekitar 8%. Ya. Jadi kalau dilihat berdasarkan kandungan gula bebasnya, maka produk A yang memenuhi syarat, memenuhi di bawah 5% dari syarat dari EFSGAN ataupun dari WHO ya. Ya, memang ini adalah dari total kalori, tapi kalau kita lihat zero ya artinya kan kita lebih aman dibandingkan dengan yang produk yang dengan gula tambahan yang lebih tinggi ya. Nah, bagaimana caranya jadi mengtips mengontrol konsumsi gula? Jadi Bapak Ibu sekalian, pilihlah air putih atau susu yang tidak terlalu manis dibandingkan minuman manis atau soda. Hati-hati terhadap gula bebas atau tambahan pada minuman yang mempunyai rasa, flavor drinks ya, dan minuman yang mengandung vitamin ya. Kemudian baca label nutrisi pada kemasan produk dan pilih produk dengan kandungan gula bebas yang rendah. Hati-hati dengan beberapa label produk low atau zero fat, jadi tanpa lemak atau rendah lemak, karena ternyata mempunyai gula bebas tambahan untuk memperbaiki rasa. Jadi dia menyatakan bahwa zero fat, low fat, tetapi kok rasanya enak. Ternyata mereka menambahkan gula tambahan atau bebas untuk membuat produknya lebih enak untuk dikonsumsi. Nah, jika memungkinkan masak makanan sendiri sehingga kita mengetahui komposisi makanan yang kita konsumsi. Nah, sebagai kesimpulan pembicaraan hari ini, diskusi kita kali ini, maka penggunaan gula tambahan sebaiknya dibatasi kurang dari 5% dari total kalori per hari. Orang tua, Bapak Ibu harus terbiasa membaca label gizi pada produk makanan atau minuman untuk mengurangi konsumsi gula bebas dan tambahan yang berlebih pada anak. Jangan terkecoh dengan nama lain gula bebas atau tambahan seperti corn syrup, dextrose, sukrosa, maltosa, cane sugar, honey, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah konsumsi gula bebas atau tambahan yang berlebih harus dikurangi untuk mencegah risiko kesehatan seperti karies gigi dan obesitas dengan berbagai komplikasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Lani, penjelasannya sudah lengkap sekali. Kita sekarang langsung ke tanya jawab ya Dok, karena sudah banyak yang bertanya.